Enggak sih, cuman ada yang nggak sopan aja. Pernah ada yang nggak sopan, kayak cowok-cowok yang misalkan namanya sendiri, memisahkan sendiri. Pacar aja, pacar terus, pacar baik. ada yang pada minta foto jadi Star syndrome. Untuk prinsip saya itu perempuan bisa, mantap. Oke guys, balik lagi di Ngonar season ke-6. Saya mau mengulas sisi lain dari Kak Ade ini terkait bukan tentang dunia malam ya, tapi tentang kesibukan di balik dunia malam ya. Oke Kak Ade, sebelumnya saya pernah ngedengar Kak Ade ini pernah berkecimpung atau sempat main band. Berkecimpung di band itu berawal dari apa sih Kak? jadi ceritanya gini kan, dulu aku kerja malam itu kan berteman sama siapa aja, dan aku tuh deket sama salah satu soundman-nya. Soundman. Dan dia tuh maksudnya pernah ngedenger aku nyanyi. Jadi mungkin dia tuh punya band. Referensi, iya, jadi referensinya. referensiin aku buat jadi vokalis di bandnya dia. Dan Oh, akhirnya si Soundman itu punya band. Oke. sampingannya akhirnya ya Direkrut audisi lah. ya Oh, masuk, sempat audisi? Ada audisi? Ada audisi? ada vokalis lain juga, cuman pas audisi masuk terus jalan lah, kita dikontrak di Mitas, gak apa-apa disebutin. Nggak apa-apa. Di Mitas tuh sekitar 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun terus off airnya di kayak di KFC, di Bumi Ayu, di Brebes gitu. Itu genrenya apa sih Kak kalau boleh tahu? Semua sih. Top 40 mungkin Iya. ya, kalau kayak gitu top 40 Iya, top biasanya. 40. Semua. Nah, mungkin basic dari Kakak sendiri selain dari LC atau pemandu lagu itu emang kalau untuk bernyanyi emang ada basic musisi kah atau emang turunan dari keluarga atau apa? Enggak sih, karena memang mungkin hobi ya. Hobi, Udah hobi nyanyi dari Di dulu. kamar mandi. Karena emang hobi Kak, iya. Sisi kelam kamar mandi. Betul gitu. Bawa Ini kamar mandi. gara-gara 11 tahun jandes guys. Oke Kak, lanjut. Iya. Mungkin Terus gimana? bisa, maksudnya apakah ada basic dari keluarga turunan Enggak musisi ada, atau enggak apa? ada. Nggak ada. Enggak ada. Semuanya Karena pure emang- karena memang aku emang hobi nyanyi aja. Hobi nyanyi. Tapi kalau nyanyi mungkin kan ada teknik Kak, teknik tersendiri. Kalau Kakak sendiri ini emang apakah mempelajari atau otodidak dari teknik nyanyi sendiri kan? Mungkin ada tekniknya. Kalau Kakak sendiri emang Tadinya awalnya otodidak, cuman pernah di kerjaan itu pernah dapat, maksudnya pernah Training. bukan pernah dapat tamu gitu, dan dia tuh punya band di pub di Jakarta. Terus tuh dia ngajarin teknik vokal tuh harus begini, tahan perut, kalau misalnya suara tinggi harus begini gitu kan. Iya, iya. Jadi sempat diinget aja, terus dia juga sempat ngajakin buat jadi penyanyi pub di juga Jakarta. Di Jakarta. Nggak diambil. Enggak. Kenapa? Masih belum pede. Belum pede untuk ke Jakarta ya, mungkin crowdnya emang berbeda kalau di Cirebon di Jakarta ya. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu Kak, kalau untuk ngeband sendiri Kakak ini udah berapa lama nih Kak? Kalau band berarti sekitaran 2-3 tahun lah. 2-3 tahun. 2-3 tahun dari sekarang atau ke belakang atau? Ke belakang loh. 2-3 tahun ke belakang berarti. Oke. Jadi sebenarnya basicnya emang nggak ada dari keluarga, tapi emang karena hobinya Kak Lira ini emang bernyanyi, walaupun dari awalnya dari kamar mandi nyanyi-nyanyi biasa, akhirnya sampai anjing orang itu anjing maksud. Jadi gini Kak, Kakak itu kan sebelumnya jadi pemandu lagu LC, bernyanyi juga kan, karena mungkin diasahnya di situ mungkin ya. Diasah yang tadinya mungkin otodidak karena diasah, dan akhirnya punya tamu juga yang bisa mengajarkan sedikit-sedikitnya, punya basic tekniknya. Ada nggak sih Kak perbedaan atau
sampai perbandingan lah dari pekerjaan kakak di LC di pemandu lagu ini dengan di band sendiri. Ya adalah perbandingannya kalau untuk di band karena memang posisinya aku kan karena memang hobi ya, maksudnya di band itu karena memang hobi nyanyi gitu kan. Terus juga ibaratnya aku mengeksplor diri hobi, ya, mengeksplor hobi juga gitu kan. Jadi apapun yang didapat dari hasil band itu ya seneng aja emang. Nggak berdasarkan materi kan, gitu nggak ngebeban gitu buat aku. Beda dengan halnya sama yang jadi LC itu kan karena memang itu kan tuntutan kerjaan dan memang suka nggak suka ya aku harus jalanin ya, gitu karena kan, itu gitu. pendapatannya dari situ. Karena kalau band itu berarti emang sekedar hobi, menyalurkan hobinya gitu. Kalau untuk audisi, nah sempet kan ada audisi, apa sih kriteria dari audisi band tersebut kan? Bisa sampai akhirnya Kak Lira ini yang terpilih? Kalau dari bandnya sendiri pengennya vokalis tuh kan vokalis tuh ada 3, cowok 1, yang udah ada itu cewek 1, dan masih ada aku kan nyari lagi gitu kan, karena memang posisinya maksudnya kalau aku tuh khususnya buat suara yang tinggi-tinggi, lagu-lagu yang tinggi gitu. Oh jadi emang band tersebut emang ada khusus untuk nada tinggi ya, gitu. Oke. Nah kalau untuk perbedaan ya Kak, perbedaan dari crowd atau perbedaan dari sekitar. Kalau kakak dalam pekerjaan LC, dalam pekerjaan pemandu lagu itu kan karena emang tamunya segitu dan hanya dalam ruangan. Kalau band ini kan kita audiensnya lebih besar. Ada nggak sih perbedaan yang dirasakan oleh kakak sendiri? Iyalah, beda banget. Ya lebih nervous aja, tapi karena memang ya maksudnya baru pertama kali tampil gitu kan. Sempet sih pernah sih salah-salah, cuman masih bisa di cover sama yang lain, masih bisa di cover sama vokalis lain gitu. Jadi masih bisa ya buat tetap yang lain juga masih bisa nyemangatin buat tetap bisa jadi lebih baik. Nah Kak, kalau untuk mengatasi dari nervous yang kakak bilang sendiri, nervous ada bisa backup dari teman sendiri, untuk kakak sendiri nih cara menanganinya itu seperti apa sih? Cara menanganinya ya kita dengan kayak misalkan ngedeketin tamu lain gitu, maksudnya yang ada audiens yang di depan gitu, iya kita pura-pura interaksi itu salah satunya. Salah satunya emang seperti itu sih guys. Kalau emang kita ngeblend juga ya, kita ajak audiens saja suruh nyanyi gitu kan. Suruh nyanyi lah, pas joget lah, ayolah, apa ini lagi salto kan gitu kan. Nah, ini Kak, untuk kakak bermain band sendiri berapa lama? Iya, 2 tahun itu ya, 2-3 tahun. Sampai akhirnya memutuskan kakak untuk berhenti ngeband itu, alasannya apa sih? Alasannya karena memang pas ketemu sama suami sama suami yang sekarang ini. Sama suami kan, adiknya itu kan satu band sama aku gitu kan. Oh iya. Dia pegang basis. Jadi pas dia mau serius udah pegang, maksudnya udah komitmen, udah perjanjian kalau kita, kalau misalnya aku tuh nggak boleh ngeband lagi gitu. Udah lepas dari band, udah tinggal nikmatin gaji suami gitu ya. Iya, karena posisi ngeband itu kan maksudnya kita kan ngebandnya bukan cuma di outdoor gitu kan, bukan cuma di wedding. Iya, kita intensnya tuh di tempat ya, di pub intensnya. Yang tadi kakak sebutkan tadi kan, jadi kontraknya emang. Iya, jadi maksudnya ya ketemu lagi sama dunia yang begitu gitu. Betul. Berarti emang untuk menghindari dan memperkecil circle seperti itunya ya Kak. Betul. Oke. Pengalaman apa sih yang pernah diingat dari pengalaman baiknya atau pengalaman buruknya? Mungkin dari buruknya dulu Kak. Pengalaman buruk ngeband saat itu. Pernah waktu itu jadi gue start di sekolahan, satu sekolahan di Bumi Ayu. Aku benar-benar ngeblank, lupa lagunya.
lirik lagunya. Lirik lagunya lupa. Pas sudah lagi tampil lirik lagunya lupa. Nah, sama akhirnya sekali. mengantisipasinya? Ya akhirnya di backup sama yang vokalis lain. Tapi terbackup. Tapi ya maksudnya itu jadi pengalaman pengalaman yang malu-maluin yang bener-bener masih diingat sampai sekarang. Nah, kalau untuk pengalaman enaknya Kak, pengalaman kesenangannya dalam ngeband, jangan ngomongin kebersamaannya, kekeluargaan dalam band. Itu sih pasti semua band ngomongnya begitu, kekeluargaan. This is bullshit. Apa sih Kak kesenangannya di balik itu? Di balik itu? Selain dari itulah, misalkan. Ya seneng aja ya, maksudnya gini. Salah satu misalkan kita turun dari panggung, ada yang penonton tuh ada yang pada minta foto, jadi Star syndrome. pada minta foto, jadi itu salah satu yang bisa bikin, itu salah satunya bisa bikin aku semangat ya gitu. Itu berarti kan bonus dari penyaluran hobi kita, ada yang mengapresiasi lah seenggaknya besok. Nah, selain itu mungkin ada pengalaman unik selain misalkan kayak foto dijiwit, gemes orangnya atau apa sih Kak, ada nggak? Enggak sih, cuman ada yang nggak sopan aja. Pernah ada yang nggak sopan, kayak cowok-cowok yang penonton yang cowok-cowok. Nggak usah kayak gitu, kenapa sih? Tinggal ditonton, dinikmati karyanya, nggak usah kayak gitu. Ngomongin kapan ya? Baca. Kejadian-kejadian seperti itu emang membekas atau tidak mengenakan seperti apa sih? Tanggapan atau tindakan Kakak ini seperti apa? Iya, contohnya misalnya kita lagi turun panggung nih, pas turun panggung yang lain ada, ya sebagian ada sih yang kayak cewek-cewek yang lain gitu pada minta foto kah gitu kan, masih pada sopan gitu. Nah, kadang kalau vokalis gitu kan biasanya kadang kita pakai diharusin pakai seksi gitu kan. Betul. Jadi itu tuh maksudnya buat Menarik salah satu buat bikin cowok yang penonton yang cowok itu bikin bisa melirik gitu. Ya gitu. Nah, jadi terus ada yang colak-colek begitu yang sopan. Kakak menanggapi seperti itu seperti apa misalkan? Iya marah lah. Marah lah. On the spot? Iya. Saat itu juga? Iya. Waduh. Refleks aja, refleks. Emang basicnya jujutsu aja. Jadi ada katanya marahnya seperti apa sih kata kameramen? Iya, marahnya ya ucapan lah, maksudnya jangan nggak sopan kayak begitu gitu. Emang harusnya seperti itu guys. Jadi kita sebatas penikmat, penonton, emang harusnya ya udah kita nikmati karyanya, kita tonton, udah sebatas itu. Lira ini hanya menyalurkan hobinya dalam bermusik, dalam ngeband. Karena emang bukan jadi tumpuan buat kehidupannya, karena emang dia punya sisi pekerjaannya yang emang difokusinnya. Oke Kak, mungkin pesan dan kesan kalah sedikitnya buat para penikmat musik, mungkin yang tadi Kak Lira sampaikan yang kurang berkenan seperti apa sih Kak harusnya Kak untuk menikmati musik itu? Ya, biasanya kalau misalkan memang ya kita penikmat musik yang bener cuma hanya menikmati ya nikmati karyanya, nikmatin karyanya kan gitu. Lihatin gitu. Jangan sampai ya, maksudnya kita malah jadi yang nonton ngerendahin betul seseorang gitu. Betul. Cuman karena covernya gitu. Betul. Kalau yang saya telaah, yang saya baca di buku Tatang S dulu itu, di buku Petruk ada sedikit kata-kata don't judge book from a cover. Kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Bukan itu. Kita nggak boleh menilai dari luar saja. Oke guys, mungkin sampai di sini aja ngobrol-ngobrol tentang sisi lain dari Kak Adelira ini yang sebelumnya pernah berkecimpung di dunia malamnya dan sampai akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik di sekarang ini. Dan kita doakan semoga Kak Adelira sendiri menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share tetap di Kamar Atas 13.